Bab 251. Menjadi kaya. Saat Han Jingting menyewa sebuah apartemen di luar, pintu rumahnya di daerah pemukiman Feng Hua telah diketuk. Guo Yueling dengan santai berkata, "Siapa itu?" Ding Lijuan mengejek, "Apakah saya perlu mengatakannya?" Pasti Jingting kembali. Gadis ini benar-benar sesuatu, tahu betul dia tidak punya tempat tujuan setelah meninggalkan rumah, namun dia tetap bersikeras untuk berselisih denganku. Lihat, dia kembali dengan patuh sekarang. Ding Lijuan penuh dengan kesombongan, menganggap kemenangan itu miliknya. Namun, saat berikutnya, saat dia membuka pintu, dia terkejut. Berdiri di luar bukanlah Han Jingting, tapi seorang pria parubaya yang aneh. "Siapa yang kamu cari?" Ding Lijuan bertanya dengan tidak sabar. "Oh, halo, nama saya Meng Jinsu. Apakah ini rumah Nona Han Jingting?" Meng Jinsu berseri-seri sambil tersenyum. Ding Lijuan merasa curiga, Meng Jinsu. Mengapa nama itu terdengar agak familiar? Meng Jinsu dengan cepat berkata, "Oh, saya ayah Meng Junchen." Ding Lijuan segera kembali ke kenyataan, sikapnya berubah 180 derajat penuh. "Oh, jadi kamu Direktur Meng. Betapa kasarnya aku, betapa kasarnya. Tolong, masuklah dan duduklah." Meng Jinsu melambaikan tangannya, "Tidak perlu masuk ke dalam, saya datang ke sini hari ini untuk membahas sesuatu yang penting dengan Nona Han. Bolehkah saya tahu jika dia ada di rumah?" "Oh, dia pergi keluar." "Apapun itu, Anda bisa memberitahu saya," jawabnya. Meng Jinsu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, "Itu sudah cukup. Sebenarnya, saya di sini untuk mengirimkan uang kepada Nona Han atas nama Junchen." Saat dia berbicara, Meng Jinsu mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Ding Lijuan. "Ada 20 juta di kartu ini, pinnya 68, pastikan kamu memberikannya kepada Nona Han." Ding Lijuan dan yang lainnya masih belum mengetahui kejadian di mana Meng Junchen telah mencuri cek senilai 20 juta, jadi Meng Jinsu hanya menyatakan bahwa itu adalah pelunasan, tanpa menjelaskan lebih lanjut. 20 juta. Setelah mendengar jumlahnya, mata Ding Lijuan berbinar kegirangan, pikirannya menjadi kosong. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang sebelumnya. "Tolong pastikan kamu menyampaikan ini kepada Nona Han untukku, aku akan segera pergi sekarang." Tidak lama setelah Meng Jinsu berbicara, dia segera pergi. Ding Lijuan terjebak dalam kegembiraannya, bahkan lupa untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Ding Lijuan akhirnya sadar kembali dan bergegas kembali ke ruang tamu, dengan gembira. "Kami kaya. Kami telah membuatnya kaya. Hahaha." Di ruang tamu, Ding Liang, Guo Yueling, dan yang lainnya benar-benar bingung. "Ding Liang, Bibi, apa yang merasukimu? Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Ding Lijuan, wajahnya memerah karena kegembiraan, menegaskan kembali fakta bahwa Meng Jinsu telah mengirimkan 20 juta. Setelah mendengarkan cerita Ding Lijuan, Ding Liang dan yang lainnya juga terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. 20 juta. Bagi mereka, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tapi kemudian, Ding Liang dengan sengaja memasang wajah kecewa. "Bibi, uangnya banyak, tapi bagaimanapun juga, itu uang kakak perempuan saya. Sepertinya dia tidak akan membiarkan kita menghabiskannya." "Ah, perasaan gembira yang salah." Guo Yueling juga menimpali, "Ya, Jingting sangat membenciku dan Xiao Liang, dia pasti tidak akan membiarkan kita menggunakan uang itu." "Bukan hanya kami, saya pikir, dengan temperamen Jingting, bahkan jika kakak perempuan Anda ingin menghabiskannya, dia mungkin juga tidak akan membiarkan Anda." Guo Yueling sengaja memprovokasi. Ding Lijuan memang jatuh cinta padanya, langsung meledak karena marah, dia berani. "Dia putriku, yang telah aku besarkan dengan susah payah. Apa hak dia untuk menolak saya menghabiskan uang ini? Plus, Meng Jinsu sudah berkata, uang itu adalah hadiah dari Junchen kepada Jingting, bukan sesuatu yang diperoleh Jingting sendiri. Uang yang diambil seperti ini, akan sia-sia jika tidak menghabiskannya." Ding Liang dengan ragu bertanya, "Bibi, bagaimana dengan kita?" Wajah Ding Lijuan menunjukkan kegemaran yang penuh kasih sayang, "Apakah saya perlu mengatakannya? Kamu sangat peduli pada bibimu, jadi bukankah uangku uangmu? Tentu saja, Anda dapat menghabiskannya sesuai keinginan." Pada saat ini, mentalitas Ding Lijuan persis seperti mentalitas orang kaya baru yang baru saja menjadi kaya dengan lotre, ingin berbagi kekayaannya dengan semua orang yang dicintainya dalam perayaan universal. "Benarkah?" Ding Liang hampir tidak bisa mempercayainya. Wajah Ding Lijuan penuh dengan kemurahan hati, "Tentu saja benar, bibimu punya uang sekarang. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu." Dengan pikirannya yang bergejolak, Ding Liang segera berkata, "Bibi, saya selalu ingin membeli mobil untuk dikendarai, saya ingin tahu apakah Anda dapat memenuhi keinginan saya."
Ding Lijuan membuat gerakan besar, apa itu mobil dalam skema besar? Saya akan membelikannya untuk Anda hari ini. Benarkah? Kalau begitu, haruskah kita pergi melihat mobil sekarang? Wajah Ding Liang penuh dengan antisipasi. Lihat betapa cemasnya kamu, baiklah, ayo pergi, kami akan membelikanmu mobil sekarang juga. Setengah jam kemudian, Ding Liang, yang memimpin Ding Lijuan, tiba di dealer Ferrari. Seorang pria secerdas Ding Liang secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk memeras susu orang kaya, dengan sengaja memilih merek kelas atas. 20 menit kemudian, Ding Liang akhirnya memilih mobil. Sebuah Ferrari F8. Bibi, aku akan mengambil yang ini. Baiklah, petugas, berapa harga mobil ini? Ding Lijuan bertanya pada penjual terdekat, santai dan terus terang. Penjual, melihat sikap mereka, mengira mereka adalah tipe orang yang tidak terbiasa dengan masyarakat kelas atas. Tetap saja, dia menjawab dengan jujur, Ferrari F8 ini dibanderol dengan harga 3,2 juta. Semahal itu. Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Ding Lijuan hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa pada hari-hari biasa dan tidak memiliki konsep mobil apapun, dia benar-benar terkejut dengan harganya. Penjual wanita itu mendengus dingin, Bibi, tolong pikirkan kata-katamu. Merek kami melayani pelanggan kelas atas. Bagaimana perampokan itu? Jika Anda tidak mampu membeli Ferrari, mungkin Anda bisa melihat dealer mobil kelas bawah itu. Mobil mereka lebih murah dan lebih sesuai dengan status Anda. Ding Lijuan langsung tersinggung, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu mobil kelas bawah cocok dengan status kita? Apakah Anda menyiratkan bahwa orang-orang dengan status kami hanya dapat mengendarai mobil kelas bawah? Bukankah kamu hanya seorang pramuniaga mobil sialan? Siapa yang kamu anggap remeh? Ding Lijuan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dia menyerang pramuniaga dengan aliran makian. Pramuniaga itu terdiam oleh omelan itu, sementara Ding Lijuan masih marah. Ding Liang dengan cepat menunjukkan kepolosan yang dirugikan, Bibi, mobil ini memang agak mahal, dan dengan status saya saat ini, mungkin saya benar-benar tidak pantas mengendarai mobil yang bagus. Mungkin, mari kita lupakan saja. Sementara dia berkata untuk melupakannya, tatapan Ding Liang tidak pernah meninggalkan mobil, matanya dipenuhi keengganan. Taktik berpura-pura mundur untuk maju ini dilakukan oleh Ding Liang dengan sempurna. Melihat Ding Liang terlihat sangat menyedihkan, Ding Lijuan memang merasa kasihan padanya dan segera memutuskan, Xiao Liang kami sangat luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak pantas mendapatkan mobil yang bagus. Tidak ada lagi pilihan, kami mengambil yang ini. Dengan itu, Ding Lijuan melemparkan kartunya ke depan pramuniaga, untuk apa kamu berdiri, gesek kartunya untukku sekarang. Bab 252 Kehidupan Orang Kaya. 10 menit kemudian, Ding Liang pergi bersama Ding Lijuan dan Guo Yueling, melewati pertemuan dengan pramuniaga itu. Pramuniaga bodoh, mari kita lihat apakah dia berani meremehkan kita lagi. Ding Lijuan berkata dengan penuh kemenangan. Bibi, kamu benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Ding Liang mengendarai mobil senilai lebih dari 3 juta, dan dia sangat senang. Guo Yueling juga mengatakan, ayo ke Ding Lijuan, layar untuk kakak perempuannya. Lihat saja betapa takutnya wanita itu sekarang, dia pusing karena uang kakak perempuannya, hahaha. Ding Lijuan tidak bisa menahan senyum dari telinga ke telinga. Meskipun menghabiskan lebih dari 3 juta sekaligus memang sedikit menyakitkan, perasaan dipuji dan dihormati bahkan lebih menggembirakan. Hari ini Ding Lijuan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang suka menjadi kaya. Mampu membelanjakan uang kapanpun Anda mau, mengalahkan siapapun yang tidak Anda sukai dengan uang, perasaan itu terlalu keren. Itu benar-benar membuat ketagihan. Setelah itu, Ding Lijuan membawa Ding Liang dan Guo Yueling ke pusat perbelanjaan utama kota Huai untuk berbelanja gila-gilaan. Pakaian desainer yang bahkan tidak berani mereka lihat pada hari-hari biasa sekarang dibeli seolah-olah gratis, dalam hiruk-pikuk pembelian. Pada akhirnya, mereka menghabiskan 50 atau 60 ribu lagi di perjamuan kota Huai untuk makan besar, lalu pulang dengan puas. Kemana saja kamu, membeli begitu banyak barang? Di ruang tamu, Han Bowen, yang sedang membaca koran, melihat Ding Lijuan dan yang lainnya membawa tas dan tas belanjaan ke dalam rumah dan mau tidak mau penasaran. Han tua, kamu benar-benar ketinggalan karena tidak ada di rumah hari ini. Anda tidak tahu, keluarga kami tidak pernah sebahagia kami hari ini. Kata Ding Lijuan, menepuk bahu Han Bowen, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Han Bowen menyeringai, apa yang sebenarnya terjadi, agar kalian semua bahagia seperti ini. Ding Lijuan kemudian memberitahunya tentang 20 juta yang dikirim Meng Jinsu. Setelah mendengar cerita Ding Lijuan, wajah Han Bowen menjadi pucat. Apa yang kamu katakan? Anda menghabiskan lebih dari 4 juta dalam satu hari, apakah Anda gila?
Han Bowen sama terkejutnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Semua tabungan keluarga mereka tidak berjumlah lebih dari 2 atau 3 juta sebelumnya, tetapi sekarang Ding Lijuan telah menghabiskan begitu banyak hanya dalam 1 hari. Jika itu bukan kegilaan, apa itu? Ding Lijuan mengerutkan kening tidak menyenangkan. Mengapa kamu begitu kesal dengan ini? Jumlahnya lebih dari 4 juta, jangan lupa kita masih memiliki lebih dari 10 juta di tangan kita. Han Bowen sangat marah, tapi uang itu diberikan oleh Meng Jinzu untuk Jingting. Itu semua uang Jingting, bagaimana kamu bisa membelanjakannya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Jingting? Ding Lijuan menjawab dengan marah, bukankah hanya tepat bagi saya untuk menghabiskan uang putri saya sendiri? Apa yang harus dibicarakan? Selain itu, uang itu diberikan kepada Jingting oleh Meng Jinzu, sebagian besar karena Jun Chen mencoba merayu Jingting dengan hadiah pertunangan. Ini seperti kita telah menemukannya tanpa hasil. Han Bowen membalas dengan marah, bahkan jika itu menemukan uang, itu masih uang Jingting. Wajah Ding Lijuan menjadi sangat masam. Baru hari ini dia merasakan kegembiraan menjadi kaya dan berada dalam suasana hati yang luar biasa, tetapi kemudian Han Bowen harus datang dan melemparkan selimut basah ke atas kepalanya, berkelahi dengannya. Han Bowen, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, iya. Sejak kapan tempat Anda memesan saya? Sejak aku menikahimu, aku tidak memiliki 1 hari pun kebahagiaan. Sekarang saya akhirnya punya uang, apa salahnya menghabiskan lebih banyak uang? Han Bowen langsung layu, dia selalu memiliki rasa bersalah terhadap Ding Lijuan, jadi dia biasanya mengikuti jejaknya. Sekarang Ding Lijuan telah menunjukkan kekurangannya, dia menjadi sangat patuh. Izinkan saya memberitahu Anda, saya masih memiliki lebih dari 10 juta di tangan saya sekarang, saya orang kaya sekarang. Jika kamu terus mengoceh padaku, percaya atau tidak, aku akan mencampakkanmu sekarang juga. Ding Lijuan tidak takut dan berteriak dengan arogan. Aku hanya berkata, apa yang membuatmu sangat marah? Han Bowen menjadi lemah lembut dan berbicara lembut. Ding Lijuan ingin lebih banyak memarahi, tetapi dihentikan oleh Ding Liang dan Guo Yueling. Bibi, paman bermaksud baik, tolong berhenti berteriak padanya. Ya, kakak ipar, kakak perempuan juga secara khusus membelikanmu 2 set pakaian, datang dan lihat apakah kamu menyukainya. Mata Han Bowen berbinar, apakah aku juga punya sesuatu? Tentu saja, kakak sedang memikirkanmu. Han Bowen sangat gembira ketika melihat 2 set pakaian itu, mereknya sangat terkenal, label kelas atas. Han Bowen bahkan tidak pernah berani bermimpi untuk mengenakan pakaian merek ini, dan sekarang dia benar-benar bisa memakainya. Sangat menyenangkan memiliki uang. Han Bowen mengungkapkan dengan emosi. Pada saat ini, Ding Liang memikirkan sesuatu dan berkata, benar, paman, saya ingat Anda dulu paling suka berjudi. Sekarang kita punya uang, apakah Anda ingin saya mengajak Anda untuk beberapa permainan? Mata Han Bowen berbinar, apakah itu? Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Meskipun dia mengatakan ini, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan. Terakhir kali di Nanhu, dia tidak hanya kehilangan uang tetapi juga jarinya dipotong, dan sejak itu dia tidak berani menyentuh meja judi lagi. Sekarang, mendengar bujukan Ding Liang, hatinya mulai gatal lagi. Dia melirik Ding Lijuan, mencari pendapatnya. Jika Ding Lijuan tidak setuju, dia tidak akan berani pergi meskipun dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Ding Lijuan memelototi Han Bowen, lihat dirimu, sangat kurang ambisi. Biarlah, karena Xiao Liang telah memohon atas nama Anda dan kami punya uang sekarang, saya akan membuat pengecualian untuk Anda hari ini dan mengizinkan Anda bermain beberapa ronde. Setelah mendengar ini, Han Bowen sangat gembira, menggosok tangannya dengan penuh semangat, terima kasih, istri. Hahaha. Jiwa Han Bowen sudah lama melayang ke meja judi yang telah lama dirindukan, pikiran untuk tidak mengambil uang putrinya telah benar-benar hilang dari benaknya. Melihat sikap bersemangat Han Bowen, seringai dingin yang sombong muncul di sudut mulut Ding Liang. Kata-kata Han Bowen telah mengingatkannya, bagaimanapun, uang itu adalah milik Han Jingting. Jika dia menanyakannya nanti, akan sulit untuk menjelaskan pengeluaran lebih dari 3 juta sendirian. Jadi, dia dengan sengaja menyeret Han Bowen bersamanya. Lagi pula, dengan Han Bowen dan Ding Lijuan di garis depan, tidak akan mudah bagi Han Jingting untuk mendapatkan uang itu kembali, bahkan jika dia menginginkannya. Dan bahkan jika seseorang harus dimintai pertanggungjawaban, itu tidak akan jatuh di kepalanya sendiri. Sore itu, Ding Liang mengantar Han Bowen ke sebuah tempat bawah tanah kecil di kota Huai untuk berjudi, dan mereka bermain sepanjang malam. Kecanduan judi Han Bowen yang telah lama ditekan akhirnya dilepaskan, dan dia merasa sangat gembira. Berbeda dengan hari menyenangkan yang dialami Han Bowen dan Ding Lijuan, kehidupan Han Jingting tampak jauh lebih sulit. Sore itu,
Han Jingting telah berkeliling pasar kerja dan belum menemukan pekerjaan yang memuaskannya. Dia bahkan menyuruh Chen Xuan menjemput putrinya, Xiao Yu, untuk tinggal bersama Su Zhen. Baru pada malam hari Han Jingting, kelelahan, menyeret dirinya kembali ke apartemen Jia Yuan. Bab 253 Tuan Tanah yang Tidak Tahu Malu. Setelah hari yang panjang, Han Jingting sudah siap untuk mandi dan kemudian pergi tidur untuk beristirahat. Namun, saat dia mulai menanggalkan pakaian, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Han Jingting dianggap sebagai orang yang berhati-hati, karena dia sering menemukan berita di internet tentang hotel yang tidak bermoral memasang kamera lubang jarum untuk merekam privasi penyewa dan menjual rekamannya secara online untuk mendapatkan uang. Jadi setiap kali Han Jingting bepergian, dia akan selalu memeriksa kamar dengan cermat apakah ada hal-hal yang berantakan. Karena dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tentu saja lebih baik berhati-hati. Kemudian, Han Jingting mematikan semua lampu di dalam ruangan dan mengeluarkan ponselnya untuk menggunakan fungsi kamera untuk memindai setiap sudut ruangan. Metode ini dipelajari dari internet oleh Han Jingting, kebanyakan kamera lubang jarum dilengkapi dengan pencitraan inframerah. Di lingkungan yang gelap, cahaya inframerah akan terlihat di bawah fungsi kamera ponsel. Sesaat kemudian, kulit Han Jingting tiba-tiba berubah. Dia dengan jelas melihat titik merah di langit-langit saat telepon diarahkan ke atas. Melangkah di atas bangku untuk memeriksa langit-langit, dia memang melihat kamera dipasang di sana, diarahkan tepat ke tempat tidur. Keringat dingin keluar di sekujur tubuh Han Jingting. Dia baru saja mendengar tentang hal-hal seperti itu terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu benar-benar akan terjadi padanya. Han Jingting diam-diam bersyukur bahwa dia telah menemukan kamera tepat waktu. Jika tidak ditemukan lebih awal, apa akibatnya? Bukankah semua privasinya berada di bawah pengawasan orang lain? Bahkan gerakannya saat dia tidur di malam hari akan dipantau. Hanya memikirkannya saja membuat tulang punggung Han Jingting merinding. Setelah keterkejutan awal, Han Jingting semakin merasa marah. Apartemen ini dikelola oleh Gao Bo, dan sudah terbukti dengan sendirinya siapa yang memasang kameranya. Tanpa ragu-ragu, Han Jingting mengambil kamera dan langsung menuju ruang keamanan di lantai 1. Saya menemukan ini di kamar saya. Jelaskan kepada saya, tentang apa semua ini. Han Jingting melemparkan kamera ke atas meja. Gao Bo melirik ke arah kamera dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana saya tahu tentang apa ini? Oh, saya mengerti sekarang, itu pasti ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Tidak heran pria itu selalu terlihat sangat busuk. Hanya dalam beberapa kata, Gao Bo telah sepenuhnya membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Ekspresi Han Jingting sedingin es, apakah kamu yakin tidak memasangnya sendiri? Gao Bo mendengus, Nona Han, kamu bisa makan apapun yang kamu suka, tapi kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Anda mengklaim saya memasang benda ini, apakah Anda punya bukti? Jika Anda salah menuduh saya tanpa bukti, saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kamu. Han Jingting sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Sejujurnya, Han Jingting selalu merasa bahwa Gao Bo menatapnya dengan tatapan aneh. Sekarang setelah kejadian ini terjadi, Han Jingting tidak perlu berpikir dua kali untuk memastikan bahwa Gao Bo lah yang memasangnya. Sayangnya, dia tidak memiliki bukti dan hanya bisa melepaskan masalah ini. Saat Gao Bo melihat Han Jingting pergi dengan marah, ekspresi menghina melintas di wajahnya. Tentu saja, dialah yang memasang kameranya. Bukan hanya kamar Han Jingting, dia telah memasang kamera di hampir semua kamar penyewa wanita di apartemen. Itu semua untuk memenuhi kebutuhannya yang busuk, dan terkadang dia bahkan bisa menukar rekaman yang dia ambil dengan uang secara online. Gao Bo telah mengoperasikan apartemen ini selama bertahun-tahun, dan telah menghasilkan lebih dari 200.000 hanya dari ini, tanpa pernah tertangkap, namun dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap Han Jingting hari ini. Bahkan, saat melihat Han Jingting kembali, dia langsung menarik kamera pengintai di kamarnya. Dia sangat ingin memata-matai privasi kecantikan papan atas ini tetapi tidak menyangka bahwa dia belum melihat apapun ketika dia tertangkap basah. Ini membuat Gao Bo sangat frustrasi. Bergaul dengan para penyewa, apa gunanya berpura-pura? Aku akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. Mata Gao Bo dipenuhi dengan semangat. Setelah kembali ke kamarnya, Jingting memeriksa beberapa kali untuk memastikan tidak ada kamera lain sebelum akhirnya dia pergi tidur. Namun, dia cemas sepanjang malam dan tidak bisa istirahat sama sekali. Keesokan paginya, setelah menyegarkan diri, Jingting pergi untuk melanjutkan pencarian pekerjaannya di pasar kerja. Tepat setelah dia keluar dari jalan, Jingting tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa membawa arsipnya, jadi dia harus kembali. Namun, saat dia sampai di pintu kamarnya, Jingting membeku. Dia melihat bahwa pintu kamarnya terbuka, dan ada suara seseorang mengobrak-abrik barang-barangnya di dalam.
Jingting terkejut, mungkinkah ada pencuri di kamarnya? Untungnya saat itu siang bolong, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi oleh tetangga, jadi Jingting mengerahkan keberaniannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Saat berikutnya, dia melihat sesosok mengobrak-abrik sesuatu di depan lemari pakaiannya. Itu Gao Bo. Apa yang kamu lakukan? Jingting berteriak dengan marah. Gao Bo tersentak ketakutan, tergagap, tidak ada. Saya melihat pintu Anda tidak terkunci, dan mengira Anda ada di dalam, jadi saya datang untuk memeriksanya. Kamu bohong. Saya ingat dengan jelas, saya mengunci pintu sebelum saya pergi. Jingting memanggilnya langsung. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Gao Bo menenangkan diri, wajahnya tampak berani. Sudah kubilang, kamu tidak mengunci pintumu sebelumnya, jadi aku masuk untuk memeriksanya. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Gao Bo berbalik dan meninggalkan ruangan. Faktanya, Gao Bo telah memastikan bahwa Jingting telah meninggalkan apartemen sebelum menggunakan kunci cadangan untuk menyelinap ke kamarnya. Rencana awalnya adalah menemukan beberapa pakaian di kamar Jingting untuk memuaskan pikirannya yang cabul, tetapi sebelum dia dapat menemukan apapun, dia tertangkap basah oleh Jingting, yang telah kembali secara tak terduga. Menyaksikan Gao Bo menyenandungkan nada saat dia pergi, Jingting merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia belum pernah menyewa tempat di luar sebelumnya dan tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis yang tinggal sendiri dapat menghadapi bahaya seperti itu. Sekarang, dia tahu dia tidak bisa terus tinggal di apartemen ini apapun yang terjadi. Jingting langsung pergi ke ruang keamanan dan langsung ke intinya, kembalikan uang sewa saya. Saya tidak menyewa kamar ini lagi. Gao Bo mendengus, Nona Han, kamu pasti salah. Anda sudah menandatangani sewa, dan Anda sudah pindah. Anda bilang Anda tidak menyewa lagi, apakah menurut Anda itu mungkin? Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin pindah, tidak apa-apa, tapi aku tidak akan mengembalikan uang sewamu sepeser pun, lakukan sesukamu. Kamu. Jingting mengepalkan tinjunya karena marah. Dia tidak punya banyak uang sekarang, dan jika dia pindah begitu saja, bukankah dia akan tidur di jalanan? Bab 254 Dia adalah teman baik saya. Dana Han Jingting terbatas, dan dia hampir tidak mampu membayar biaya untuk mencari apartemen baru. Tak berdaya, Han Jingting tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Adapun properti sewaan, Han Jingting hanya bisa meminta seseorang mengganti kunci untuk saat ini, untuk menjaga agar semuanya berjalan sementara. Saat Han Jingting meninggalkan apartemen, sebuah Mercedes berhenti di sampingnya. Jendela mobil terguling ke bawah, memperlihatkan wajah Chen Xuan. Saat melihat Chen Xuan, gelombang kesedihan tidak bisa membantu tetapi melonjak di hati Han Jingting. Selama beberapa hari terakhir di rumah, di pasar kerja, dan di apartemen ini, dia telah menanggung terlalu banyak keluhan dan tekanan, yang membuatnya merasa hampir terengah-engah. Saat dia melihat Chen Xuan, Han Jingting ingin memeluknya dan melampiaskan semua rasa frustrasinya. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Karena mereka sudah bercerai, karena pria ini tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Ekspresi wajah Han Jingting berubah dari antisipasi menjadi dingin sedingin es. Sikap dingin itu adalah topengnya, cangkang pelindungnya. Bahkan suaranya sengaja dibuat dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Xuan melihat ke kompleks apartemen, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini? Sebenarnya, tempat yang saya miliki lebih besar. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menginap di tempat saya. Lupakan saja. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Han Jingting selalu mengira bahwa kediaman Danau Naga adalah tempat tinggal Chen Xuan dan Zheng Qingsui. Secara alami, dia tidak mau pindah sekarang. Jika kamu tidak memiliki yang lain, kamu harus pergi. Saya cukup senang tinggal di sini sendirian. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Konon, Han Jingting sudah siap untuk segera pergi. Chen Xuan, mau kemana kamu? Biar ku beri tumpangan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Han Jingting ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya masuk ke dalam mobil. Mercedes memulai dan melaju ke arah pasar kerja. Menyaksikan Han Jingting pergi dengan Mercedes, wajah Gao Bo menunjukkan seringai dingin. Dia mengira dia adalah wanita yang murni dan lugu, tapi ternyata dia hanyalah mainan mahal yang dipelihara oleh orang kaya. Aku akan segera menemuimu. Di dalam mobil. Keluar dengan itu, apa yang kamu inginkan dariku? Han Jingting melihat lurus ke depan, sikapnya menyendiri. Chen Xuan, saat mengemudi, berkata, polisi memberitahu saya hari ini. Ayah Meng Junchen, Meng Jinzu, bersedia membayar kembali 20 juta yang dia curi, dan Meng Jinzu mengatakan dia telah mengembalikan 20 juta itu kepadamu kemarin. Anda seharusnya menerimanya, bukan? 20 juta. Han Jingting tercengang,
tidak ada yang memberitahuku tentang uang. Saya akan pergi ke bank dan memeriksa hari ini. Chen Xuan mengangguk. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Han Jingting akan berjuang sendiri. Dengan 20 juta ini, dia berharap dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hidupnya lagi. Kemudian, Chen Xuan ragu-ragu sebelum berbicara lagi, sebenarnya, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Apa itu? Lo Ani itu, dia tidak baik-baik saja. Anda sebaiknya menghindari kontak lebih lanjut dengannya. Ani. Sampai tidak bagus. Han Jingting mencemooh, Chen Xuan, apa yang kamu bicarakan? Ani dan saya sudah saling kenal selama hampir 10 tahun. Dia sahabatku. Siapa dia? Bukankah aku lebih tahu darimu? Chen Xuan tersenyum pahit, ya, kamu mungkin tidak benar-benar tahu lebih baik dariku. Han Jingting mengerutkan kening, apa maksudmu? Chen Xuan kemudian menceritakan semua yang telah diakui Meng Junchen. Apa yang tidak diharapkan Chen Xuan adalah setelah mendengar ceritanya, Han Jingting tertawa terbahak-bahak. Chen Xuan, saya pikir Anda hanya berprasangka buruk terhadap Ani. Kamu mengatakannya sendiri, hal-hal ini diberitahukan kepadamu oleh Meng Junchen. Mengingat karakter Meng Junchen, seberapa kredibel kata-katanya. Selain itu, saya sudah mengenal Ani selama bertahun-tahun, saya sama sekali menolak untuk percaya bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu. Persahabatan selama 1 dekade telah membuat Han Jingting percaya pada Lo Ani. Chen Xuan frustrasi tanpa daya, Jingting, apa yang saya katakan itu benar. Lo Ani benar-benar tidak selucu kelihatannya. Untuk melakukan hal-hal seperti itu, dia hanyalah wanita jalan yang licik. Cukup. Han Jingting berteriak dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu menghina sahabatku seperti itu. Chen Xuan sangat cemas, Jingting, mengapa kamu tidak mempercayaiku? Percaya padamu. Han Jingting mendengus dingin, yang satu adalah pengkhianat tak berperasaan yang mengkhianati keluarganya, yang lain, seorang teman baik yang telah bersamaku selama 10 tahun. Menurutmu siapa yang harus lebih aku percayai? Bagaimana saya bisa menjadi pengkhianat yang tidak berperasaan? Chen Xuan kehilangan kata-kata. Han Jingting tertawa dingin. Perbuatan baik yang kamu lakukan dengan Zheng Qingsui, kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang mereka. Setelah itu, Han Jingting tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan melirik kereta di depannya. Disinilah kamu melakukannya, kan? Chen Xuan, kamu benar-benar menjijikkan. Baru sekarang Han Jingting ingat bahwa tepat di tempat inilah dia menemukan hal yang menjijikkan itu. Pasangan tak tahu malu ini telah mencemarkan pernikahannya tepat di kursi yang dia duduki ini. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya sekarang. Han Jingting tiba-tiba meledak, diliputi emosi. Chen Xuan benar-benar bingung, Jingting, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang hentikan mobilnya. Han Jingting meraung seolah gila. Baiklah, baiklah, aku akan menghentikan mobilnya. Chen Xuan tidak punya pilihan selain memutar setir dengan cepat dan menepi ke pinggir jalan. Tanpa sepatah kata pun, Han Jingting turun dari mobil. Pada saat itu, Han Jingting sepertinya memikirkan hal lain dan menoleh untuk melihat Chen Xuan. Alasan kamu setuju untuk menceraikanku adalah karena kamu melihatku di hotel bersama Meng Junchen hari itu, kan? Jadi, di matamu, aku wanita yang tidak bisa dipercaya, kan? Chen Xuan segera menjadi cemas, Jingting, bukan itu yang saya maksud. Itu sudah cukup, tidak perlu dijelaskan. Kita sudah bercerai, jadi jangan datang mencariku lagi. Dengan itu, Han Jingting membanting pintu hingga tertutup dan pergi. Menyaksikan siluet Han Jingting pergi dengan taksi, Chen Xuan merasakan gelombang kesedihan menyapu dirinya. Dia mengira bahwa dengan mengungkapkan tindakan Lo Ani, hubungan yang tegang antara dia dan Han Jingting dapat disembuhkan, tetapi sebaliknya, itu semakin memburuk. Tiba-tiba, Chen Xuan memikirkan hal lain. Han Jingting mengatakan bahwa dia dan Zheng Qingsui memiliki semacam hubungan di dalam mobil. Tapi hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bahkan desas-desus membutuhkan sedikit pun dasar, dan hampir tidak ada interaksi antara dia dan Zheng Qingsui. Bagaimana Han Jingting bisa percaya pada tuduhan tak berdasar seperti itu? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah disesatkan oleh dunia luar, yang telah meyakinkannya bahwa kejadian seperti itu telah terjadi. Chen Xuan segera menyadari sesuatu. Mungkinkah Lo Ani berada di balik ini lagi? Ekspresi Chen Xuan langsung menjadi gelap. Sepertinya dia benar-benar perlu berbicara baik dengan Lo Ani. Bab 255. Uang. Uang apa? Setelah menyibukkan diri di pasar kerja sepanjang pagi dan mewawancarai 7 atau 8 perusahaan, Han Jingting masih belum menemukan pekerjaan yang memuaskan. Pada siang hari, Han Jingting duduk di tangga di luar pasar kerja, menggigit sepotong roti dan menggosok kakinya yang sakit. Sebelumnya,
Han Jingting telah memasuki Han Corporation setelah lulus dari universitas, jadi dia tidak pernah benar-benar memiliki masalah mencari pekerjaan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, sebagai seorang ibu, dia harus menghadapi kesulitan seperti itu lagi. Pada saat itu, Han Jingting tiba-tiba teringat 20 juta yang disebutkan oleh Chen Xuan pagi itu. Bahkan dengan 20 juta itu, Han Jingting tidak berniat membelanjakannya karena dia tahu betul bahwa uang itu bukan miliknya, itu milik Yaoang Corporation. Awalnya, Wakil Presiden Sui dari Yaoang Corporation yang mendekati keluarga Han dan menanggung hutang 20 juta, menyebutkan itu untuk investasi rahasia. Hal terakhir yang disukai Han Jingting adalah berhutang pada seseorang, terutama mengingat orang di balik 20 juta itu adalah Zheng Qingsui dari Yaoang Corporation. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membayar kembali 20 juta itu. Memanfaatkan istirahat tengah hari di pasar kerja, Han Jingting pergi ke bank sebelah untuk memeriksa saldo rekeningnya. Namun, setelah memeriksa semua kartu banknya, Han Jingting tidak menemukan jejak dari 20 juta itu. Chen Xuan dengan jelas mengatakan bahwa itu Meng Jinzhu telah melunasi uangnya kemarin, jadi mengapa dia tidak menerimanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Jingting segera memanggil Chen Xuan dan menjelaskan situasinya pada akhirnya. Apa, kamu belum menerimanya? Oke, tunggu, saya akan meminta klarifikasi dari Meng Jinzhu. Setelah menutup telepon, Chen Xuan menelepon Meng Jinzhu. Tuan Chen. Meng Jinzhu menyambutnya dengan sangat hormat. Chen Xuan langsung ke intinya, bukankah kamu mengatakan bahwa itu kamu telah membayar 20 juta kepada Han Jingting kemarin? Mengapa dia tidak menerimanya? Meng Jinzhu tercengang, dia belum menerimanya. Itu tidak mungkin, saya pribadi pergi untuk mengembalikan uang kemarin. Chen Xuan segera memikirkan sesuatu, apakah Anda secara pribadi memberikan uang itu kepada Han Jingting? Oh, tidak, ketika saya pergi kemarin, Nona Han tidak ada di rumah, jadi saya memberikan kartu bank kepada ibu Nona Han dan memintanya untuk memberikannya kepada Nona Han. Setelah mendengar ini, Chen Xuan segera mengerti apa yang telah terjadi. Uang itu jelas ada pada Ding Lijuan. Mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan Han Jingting untuk menemukannya? Chen Xuan mengeluh. Meng Jinzhu menjelaskan, sebenarnya, saya pertama kali pergi ke Han Corporation, tetapi mereka memberitahu saya bahwa Nona Han telah dipecat karena insiden obat palsu, jadi itu sebabnya saya pergi ke rumahnya. Dipecat. Jadi wanita itu sudah kehilangan pekerjaannya. Tidak heran dia rela membiarkan Xiao Yu kembali untuk tinggal di gang tua, dia tidak tahan melihat Xiao Yu menderita bersamanya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menelepon Jingting sekarang. Chen Xuan segera menelepon Han Jingting kembali dan mengklarifikasi situasi tentang uang itu. Han Jingting mengangguk, aku mengerti, aku akan pulang dan menanyakannya pada ibuku nanti. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon sekarang. Han Jingting hendak mengakhiri panggilan. Tunggu sebentar. Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara. Apakah ada sesuatu yang lain? Kamu kehilangan pekerjaanmu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin saya bisa membantu Anda menemukan yang lebih baik. Han Jingting tertawa getir, kamu membantuku mencari pekerjaan. Maksudmu kamu akan meminta Zheng Qingsui untuk membantuku, kan? Meskipun saya, Han Jingting, mungkin tidak terlalu cakap, saya belum mencapai titik di mana saya membutuhkan pihak ketiga untuk mencarikan pekerjaan bagi saya. Karena itu, Han Jingting langsung menutup telepon. Chen Xuan menghela nafas, menyadari dia harus menjelaskan situasinya dengan Zheng Qingsui sesegera mungkin, jika tidak, dia takut desas-desus perselingkuhannya akan mengganggunya seumur hidup. 20 menit kemudian, Han Jingting naik taksi kembali ke kawasan pemukiman Feng Hua. Saat dia tiba di lantai bawah, dia mendengar suara menderu. Memalingkan kepalanya, dia melihat sebuah Ferrari merah baru diparkir di sana. Pintu mobil terbuka, dan yang membuat Han Jingting heran, dua sosok yang muncul adalah Ding Lijuan dan Ding Liang. Han Jingting tercengang, mengingat kondisi keuangan keluarganya, dia tidak akan pernah mengasosiasikan ibunya Ding Liang dengan mobil sport. Jingting, kamu kembali. Apa kabar? Tidak senyaman tinggal di rumah, bukan? Kata Ding Lijuan penuh kemenangan, alisnya menari kegirangan. Ding Liang juga tersenyum di wajahnya, kakak, selamat datang di rumah. Sementara dia mengucapkan kata-kata sambutan, Han Jingting merasa lebih seperti orang luar, dan Ding Liang tampaknya telah mengambil alih sebagai tuan rumah. Saya tidak berencana untuk hidup kembali, saya di sini demi uang, Han Jingting menyatakan tujuannya dengan belak-belakan. Tapi Ding Lijuan pura-pura bingung, uang? Uang apa? Tentu saja, 20 juta. Meng Jinzhu bilang dia sudah memberimu 20 juta. Cepat berikan kartunya, aku harus mencari pekerjaan sore ini. Ding Lijuan tiba-tiba merasa kurang percaya diri. Baru kemarin, dia dan Ding Liang keluar membeli mobil sport, pakaian, dan makan besar, menghabiskan lebih dari 4 juta.
Bukan itu saja, tadi malam, Ding Liang mengajak Han Bowen berjudi dan akhirnya kehilangan hampir 1 juta. Apalagi, beberapa saat yang lalu, Ding Lijuan telah setuju untuk memberi Ding Liang 5 juta untuk memulai perusahaannya sendiri. Dengan semua itu, sekarang ada kurang dari 10 juta yang tersisa di akun. Bahkan jika dia memberikan semua uang ini kepada Jingting, dia takut Han Jingting tidak akan setuju. Setelah merenung sejenak, Ding Lijuan akhirnya menyusun rencana tolak semuanya. Lagi pula, tidak ada tanda terima atau apapun. Selama mereka dengan tegas menyangkalnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Segera, Ding Lijuan memasang wajah tidak mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Jingting, apakah kamu salah? Saya benar-benar tidak menerima 20 juta. Han Jingting mengerutkan kening, "Bu, lelucon macam apa ini?" Meng Jinzu dengan jelas mengatakan dia memberimu uang itu. Ding Lijuan tampak polos, "Tapi aku benar-benar tidak mendapatkan uang. Kamu bisa bertanya pada Xiao Liang jika kamu tidak percaya padaku." Ding Liang dengan cepat menggemakan, "Itu benar, Bibi memang tidak mendapatkan uangnya." Han Jingting penuh kecurigaan, tiba-tiba berpikir, dia menunjuk ke mobil Ding Liang dan bertanya, "Lalu dari mana mobil ini berasal?" Ding Liang dengan santai menjawab, "Oh, ini milik temanku, hanya meminjamkannya padaku selama beberapa hari." Han Jingting merasa kecerdasannya dihina, "Seorang teman. Anda telah berada di kota Huai selama lebih dari seminggu, dari mana Anda memiliki teman seperti itu? Dan siapa yang mau meminjamkan mobil semahal itu kepada Anda? Dan pakaian yang kamu kenakan, baru 2 hari, dan kalian berdua telah berganti pakaian baru, dan semuanya adalah merek mewah pada saat itu." Han Jingting tiba-tiba menyadari sesuatu, menatap Ding Lijuan dengan tak percaya, "Bu, kamu tidak menghabiskan 20 juta itu, kan?" Mata Ding Lijuan melesat, tidak bisa memenuhi tatapan Han Jingting. Pada titik ini, bagaimana mungkin Han Jingting tidak tahu apa yang sedang terjadi? Dia langsung dipenuhi dengan kemarahan. Uang yang diberikan kepadanya oleh orang lain disia-siakan bahkan tanpa sepatah kata pun kepadanya, apakah ibunya sendiri bahkan menganggapnya sebagai manusia? Bab 256. Sebutkan harga Anda. Han Jingting sangat marah. "Bu, bagaimana kamu bisa mengambil uang sebanyak itu tanpa bertanya?" Ding Lijuan tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia tidak berencana untuk terus berakting. "Kamu adalah putriku. Aku telah bekerja keras untuk membesarkanmu. Apa salahnya menghabiskan sedikit uang Anda? Selain itu, saya melihat uang itu sebagai hadiah pertunangan yang diberikan Jun Chen untuk menikah dengan Anda. Menurut nalar, uang itu seharusnya menjadi milik kita. Lihat seperti ini, saya hanya menghabiskan uang saya sendiri. Apa masalahnya dengan itu?" Ding Lijuan benar dan tidak menyesal, sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Pernikahan yang luar biasa, hadiah pertunangan yang luar biasa. "Bu, apakah kamu sadar Meng Junchen ada di penjara sekarang?" "Apa? Di penjara? Bagaimana itu mungkin?" Ding Lijuan tidak percaya. Ekspresi Han Jingting berubah suram. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Cek 20 juta yang hilang dicuri oleh Meng Junchen." Ding Lijuan tercengang. Bagaimana mungkin? Jun Chen adalah anak yang baik, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. "Saya tidak percaya, Anda pasti berbohong kepada saya, bukan? Apa artinya bagiku untuk membohongimu? Menurut Anda dari mana datangnya 20 juta itu?" Itu adalah uang yang dilunasi Meng Jinzu untuk putranya. Setelah mempertimbangkan sejenak, wajah Ding Lijuan bersinar kegirangan. "Bukankah itu sempurna? Karena dia sudah melunasi uangnya, bukankah itu milik keluarga kita sekarang? Tidak bisakah saya menghabiskannya sesuka saya?" Han Jingting tidak bisa berkata-kata. "Bagaimana itu mungkin? Jangan lupa, uang ini digawangi oleh Yaowang Corporation, dan saya harus membayar Yaowang Corporation." Ding Lijuan terkejut. "Mengapa kamu harus membayarnya kembali?" Han Jingting tidak dapat diganggu untuk menjelaskan lebih lanjut. "Lupakan saja, jangan bicara tentang uang yang sudah kamu keluarkan. Beritahu saya berapa banyak yang tersisa dari uang itu, berikan kartunya, dan saya akan membayar kembali sebanyak yang saya bisa." Han Jingting membuat pilihan yang enggan, bagaimanapun juga, dia tidak mungkin memaksa ibunya sendiri untuk mengeluarkan uang yang telah dia keluarkan. Namun, Ding Lijuan tidak mau menerima hasil ini. Dalam 2 hari terakhir, dia akhirnya merasakan kehidupan yang kaya, dan dia berada di tengah-tengah kegembiraan. Sekarang, Han Jingting sebenarnya ingin mengambil kembali semua uangnya. Bukankah ini memaksanya untuk menjadi miskin lagi? Ding Lijuan dengan datar berkata, "Kamu mungkin sudah terlambat, aku sudah menghabiskan semua uang untuk kartu itu." Han Jingting tertawa putus asa. "Bu, apakah kamu bercanda?
Itu 20 juta, bagaimana Anda bisa menghabiskan semuanya hanya dalam 2 hari, itu tidak mungkin. Apa yang sangat mustahil tentang itu, saya telah menghabiskan setiap sennya, percaya atau tidak. Ding Lijuan memasang front yang menantang. Han Jingting sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bu, saya benar-benar perlu membayar perusahaan Yao Wang untuk uang ini. Saya mohon, tolong kembalikan uang itu kepada saya. Han Jingting sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Tapi Ding Lijuan tidak tergerak. Jangan mengira saya tidak tahu bahwa Yao Wang Corporation memberi Anda uang itu tanpa bayaran, mereka tidak pernah mengatakan Anda harus membayarnya kembali. Anda ingin mengambil kembali uang itu hanya untuk dibelanjakan sendiri, bukan? Memang, masih ada uang yang tersisa, tapi aku tidak memberikannya padamu sekarang. Bagaimana dengan ini? Ayo simpan uangnya bersamaku, dan ketika kamu menikah lagi, itu bisa menjadi mas kawinmu. Han Jingting gemetar karena marah. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Meskipun ibunya kadang-kadang tidak masuk akal, dia tidak pernah begitu keterlaluan untuk mengingini uang putrinya sendiri. Tapi untuk beberapa alasan, sejak Ding Liang datang, sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda, sama sekali tidak rasional. Apakah ini semua pengaruh Ding Liang? Baiklah, karena kamu tidak ingin pulang, maka aku tidak akan menahanmu di sini lagi. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu, Anda dapat kembali. Xiao Liang, ayo pulang. Oke, Bibi. Dengan mengatakan itu, Ding Lijuan, bersama dengan Ding Liang, langsung naik ke atas, bahkan tidak melirik Han Jingting. Han Jingting sangat marah sehingga dia hampir diambang kehancuran. Bukankah ibunya sendiri pernah mempertimbangkan bagaimana dia akan membayar 20 juta hutangnya kepada Yao Wang Corporation? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Han Jingting merasa ikatan dengan ibunya sangat lemah. Pada saat ini, Ding Lijuan dan Ding Liang sudah naik ke atas. Bibi, apakah kita benar-benar akan baik-baik saja jika tidak mengembalikan uang ini kepada saudari? Ding Liang bertanya dengan sedikit khawatir. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, apa yang mungkin salah? Bukankah Anda mengatakan ingin memulai sebuah perusahaan? Jika saya benar-benar mengembalikan uang ini, apa yang akan Anda gunakan untuk memulai perusahaan Anda? Wajah Ding Liang menunjukkan sentuhan emosi, Bibi, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Kamu seperti ibu kandungku. Ding Lijuan tersenyum lebar sehingga mulutnya tidak bisa menutup, tentu saja. Saya bisa menerima keluhan orang lain, tapi saya tidak bisa membiarkan Xiao Liang kita menderita. Malam itu, Han Jingting kembali ke apartemen Jia Yuan dengan berat hati. Tapi saat dia masuk ke kamarnya, ada ketukan di pintu. Saat membuka pintu, dia melihat Gao Bo berdiri di luar. Apa yang kamu inginkan? Han Jingting berkata dengan kesal. Wajah Gao Bo menyeringai, tidak apa-apa. Aku baru saja melihat Nona Han dan kamu tampak sangat lelah. Apakah Anda membutuhkan pijatan? Saya dapat membantu Anda dengan itu. Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es dalam sekejap. Dia tidak menyangka Gao Bo begitu berani melecehkannya secara terbuka. Aku tidak butuh bantuanmu, kamu bisa pergi sekarang. Saat Han Jingting hendak menutup pintu, Gao Bo memblokirnya dengan kakinya. Han Jingting mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Jika Anda terus begini, saya akan menelepon polisi. Gao Bo mendengus acuh, sial, siapa yang kamu coba bodohkan? Saya telah menjalankan apartemen selama bertahun-tahun. Saya telah melihat berbagai macam orang. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu hanya burung kenari yang dipelihara oleh orang kaya? Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, Anda mungkin mengira saya hanya tuan tanah, tetapi saya tidak kekurangan uang. Sebutkan harga Anda, berapa yang harus Anda bayar selama sebulan. Saya akan membayar tanpa tawar-menawar. Han Jingting sangat marah sehingga wajahnya memerah karena malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dianggap sebagai wanita yang bereputasi buruk. Keluar. Jika kamu berani kembali, aku akan menelepon polisi. Han Jingting mendorong Gao Bo pergi dengan satu dorongan dan membanting pintu hingga tertutup. Jangan terburu-buru, kita bisa menegosiasikan harganya, Gao Bo masih bertahan dari luar. Keluar. Han Jingting meraung dengan marah. Sial, mainan usang orang kaya, kenapa harus berakting? Saya akan melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Gao Bo pergi, mengutuk saat dia pergi. Hanya ketika dia yakin Gao Bo telah pergi, Han Jingting akhirnya menarik napas lega. Kemudian datanglah gelombang air mata. Belum lagi kelelahan karena seharian di pasar kerja, pertama ibunya sendiri mengambil 20 jutanya, menjerumuskannya ke dalam situasi canggung karena tidak dapat membayar hutangnya, dan sekembalinya, dia juga harus menghadapi pelecehan dan pelecehan verbal. Dari sampah seperti Gao Bo, Han Jingting merasa seluruh dunia menentangnya.
Apa yang telah dia lakukan salah agar dunia memperlakukannya seperti ini? Bab 257. Chen Xuan, aku sangat takut. Gao Bo kembali ke ruang keamanan, hatinya masih sangat tidak senang. Sialan, jika bos perusahaan itu bisa tidur denganmu, mengapa aku, pemilik apartemen, tidak bisa tidur denganmu juga? Setelah itu, Gao Bo menyalakan komputernya dan dengan cepat menemukan sebuah situs web. Itu adalah situs yang sangat tidak diatur yang dipenuhi dengan segala macam konten dewasa, yang sering dijelajahi Gao Bo di waktu luangnya. Video intip yang dia jual sebelumnya juga diperdagangkan di situs web ilegal ini. Selain itu, situs web tersebut juga berisi banyak iklan ajakan lokal yang diposting oleh individu, yang sering digunakan Gao Bo di masa lalu. Gao Bo segera menarik informasi pribadi yang diberikan Han Jingting ketika dia menandatangani perjanjian sewa. Di antara informasi ini adalah nama Han Jingting, foto, nomor ponsel, dan bahkan nomor identitasnya. Gao Bo langsung memposting semua informasi Han Jingting, termasuk nomor kamar spesifik apartemen sewaannya, di situs web. Terakhir, Gao Bo secara khusus mencatat bahwa hanya layanan di rumah yang disediakan dan pelanggan perlu mengunjunginya secara langsung. Setelah menyelesaikan semua ini, wajah Gao Bo mengungkapkan sedikit schadenfreude. Berani memandang rendah saya akan memberitahu Anda betapa hebatnya saya. Hahaha. Pada tengah malam, Han Jingting sedang beristirahat ketika pintunya tiba-tiba diketuk. Melirik saat itu sudah lewat tengah malam. Siapa yang akan mencarinya selarut ini? Han Jingting mengenakan pakaiannya dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang pria aneh berdiri di luar. Ketika orang asing itu melihat wajah Han Jingting, ekspresinya langsung bersinar kegirangan. Saya pikir foto itu palsu, tapi kamu bahkan lebih cantik secara langsung. Foto? Foto apa? Han Jingting bingung. Pria itu menjadi agak tidak sabar. Baiklah, jangan buang waktu, biarkan aku masuk dengan cepat. Saya belum pernah melihat seseorang secantik Anda, saya bersedia membayar berapapun harganya. Saat dia berbicara, pria itu mencoba memaksa masuk. Han Jingting ketakutan dan dengan cepat menutup pintu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengenalmu, pergi sekarang. Pria itu tertawa, kita tidak saling kenal sekarang, tapi setelah kita di tempat tidur, kita akan berkenalan. Han Jingting, ketakutan karena akalnya, berteriak, tersesat. Jika Anda terus begini, saya akan menelepon polisi. Saat menyebut polisi, pria itu ragu-ragu. Memanfaatkan momen keraguannya, Han Jingting dengan cepat menutup pintu. Sial, omong kosong apa ini, jika kamu tidak menjual maka jangan memposting omong kosong, kamu membuang-buang waktuku. Pria itu pergi, mengutuk pelan. Di dalam, Han Jingting sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita, dan peristiwa ini benar-benar menakutkan baginya. Apa yang tidak disadari Han Jingting adalah bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Han Jingting kembali ke tempat tidurnya, dan saat dia hendak tidur, ada ketukan lagi di pintu. Kali ini adalah pria lain, dan dia terdengar mabuk dan nakal, terus-menerus menggedor pintu dan memaki dengan keras. Buka pintunya. Bukalah untukku sekarang. Dasar bajingan, jangan dengarkan aku. Saya punya banyak uang, malam ini kita akan bersenang-senang. Han Jingting ketakutan dari pikirannya oleh kebisingan itu. Dia tidak berani bersuara, takut pria di luar akan menerobos masuk jika dia mendengarnya, jadi dia bersembunyi di balik selimut, gemetar ketakutan. Pemabuk itu mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tetapi ketika tidak ada yang menjawab, dia akhirnya terdiam dan pergi. Han Jingting mengira pihak lain telah pergi, tetapi melihat ke bawah pintu, dia melihat bahwa mereka benar-benar tertidur di ambang pintu. Sekarang, bahkan jika Han Jingting ingin pergi, dia tidak bisa. Tidak lama kemudian, gelombang orang ketiga dan keempat tiba berturut-turut. Ketika tidak ada yang menanggapi, seseorang, dengan marah, mulai menendang pintu dengan marah. Han Jingting terus-menerus khawatir seseorang dari luar akan masuk, dan dia hampir diambang kehancuran. Pada akhirnya, Han Jingting tidak bisa lagi mentolerir siksaan itu dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memanggil Chen Xuan. Meskipun dia enggan, dia tahu betul bahwa Chen Xuan adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini. Beberapa hari terakhir ini, Chen Xuan telah tinggal di sisi gang tua untuk merawat Xiao Yu. Chen Xuan, yang sedang tidur, tiba-tiba mendengar getaran ponselnya. Melihat Han Jingting yang menelepon, Chen Xuan menyadari pasti ada sesuatu yang salah dan segera pergi keluar untuk menjawab panggilan tersebut. Jingting, ada apa? Suara gemetar Han Jingting terdengar, disertai isak tangis. Chen Xuan, bisakah Anda datang ke tempat sewa saya? Aku benar-benar takut. Chen Xuan terkejut. Dalam ingatannya, Han Jingting selalu menjadi wanita yang menyendiri dan dominan,
tetapi sekarang, dia mengakui bahwa dia takut, yang dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi. Jangan takut, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Setelah menutup telepon, Chen Xuan langsung menuju apartemen Jia Yuan. Sementara itu, sebuah sedan berhenti di pintu masuk apartemen Jia Yuan. Dua pria kekar mengantar seorang pria botak dengan tato api di wajahnya keluar dari mobil. Ini tempatnya. Pria botak itu melirik kompleks komunitas yang agak bobrok dan seringai muncul di wajahnya. Seorang bawahan dengan cepat melangkah maju dengan ekspresi menjilat, "Saudara Bao, ini dia, 508. Feng Bao memandang bawahannya dengan ragu, "Apakah kamu yakin dia secantik wanita di foto itu?" Bawahannya mengangguk dengan penuh semangat, "Ini foto identitas, jadi harus akurat. Plus, sepertinya ini pertama kalinya dia melakukan ini, dia adalah wanita yang sudah menikah, ibu rumah tangga yang baik. Semua favoritmu, Saudara Bao." Hahaha. Seringai busuk menyebar di wajah Feng Bao. "Yakinlah, jika dia sebagus yang kamu katakan, aku akan memastikan untuk menghadiahimu dengan benar." "Terima kasih, Saudara Bao." Hahaha. Kemudian, Feng Bao memimpin dua bawahannya dan hendak masuk ke dalam. "Tuan-tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Gao Bo, dari bilik keamanan, mendengar keributan itu dan bergegas keluar. Orang-orang ini sekilas tidak bisa dianggap enteng, dan bagaimanapun juga, ini adalah kompleks apartemennya. Jika dihancurkan atau dibakar, itu akan menjadi kerugian besar. "Sial, apa yang kita lakukan di sini bukan urusanmu," salah satu bawahan mengumpat dengan tidak sabar. Gao Bo dengan cepat memaksakan senyum, "Jangan salah paham, kakak, aku tidak akan berani mencampuri urusanmu. Saya hanya ingin melihat apakah Anda membutuhkan sesuatu, saya siap melayani Anda." Bawahannya mengejek, "Sial, setidaknya kamu bisa bicara. Izinkan saya memberitahu Anda, saudara kita Bao ada di sini untuk bersenang-senang, jauhkan hidungmu darinya." Gao Bo segera mengerti apa yang tersirat. Tuan-tuan tidak mungkin berada di sini untuk kecantikan itu pada tahun 508. Ketertarikan Feng Bao menggelitik, "Oh, kamu juga tahu tentang dia?" Menyadari dia telah menebak dengan benar, Gao Bo dengan cepat menjawab, "Tentu saja, Nona Han sangat baik dan lembut, Anda hampir bisa memeras air darinya." Banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Mendengar ini, Feng Bao merasa lebih yakin bahwa perjalanannya bermanfaat. Gao Bo, bagaimanapun, melanjutkan, "Tapi wanita itu biasanya suka bermain keras untuk mendapatkannya, terutama dengan orang asing sepertimu, dia mungkin tidak berani bertemu. Tapi tidak masalah, saya akan memimpin hari ini dan menunjukkan jalannya kepada Anda." "Sial, apa yang kamu tunggu? Cepatlah." "Benar, benar, lewat sini, tuan-tuan." Setelah mengatakan itu, Gao Bo memimpin Feng Bao dan anak buahnya langsung ke lantai atas menuju 508. Bab 258. Mengapa kamu baru saja tiba? Pada saat ini, Han Jingting bersembunyi di sudut ruangan, terlalu ketakutan untuk mengeluarkan suara. Baru saja, setidaknya 7 atau 8 kelompok orang mengetuk pintunya, setiap kali memenuhi Han Jingting dengan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak lagi berminat untuk mempertimbangkan mengapa orang-orang ini menargetkannya, dia hanya berharap Chen Xuan akan segera tiba untuk menjauhkannya dari lautan penderitaan yang pahit ini. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun. Saat itu juga, gedebuk. Ketukan di pintu datang lagi. "Nona Han, buka pintunya. Anda memiliki tamu terhormat." Mendengar suara Gao Bo, Han Jingting langsung dipenuhi amarah. Dia akhirnya mengerti bahwa itu semua ini mungkin perbuatan Gao Bo di belakang layar. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, Han Jingting tetap tidak berani bersuara, karena takut Gao Bo akan menerobos masuk dengan paksa. "Sial, ada apa? Apakah ada orang di sana?" Feng Bao menjadi tidak sabar. Gao Bo buru-buru berkata, "Saudaraku, aku sudah menonton sepanjang malam. Saya yakin orang itu ada di dalam. Jangan terburu-buru, biarkan saya mengetuk lagi dan mencoba." Saat dia berbicara, Gao Bo mengetuk lagi. "Nona Han, jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kamu ada di sana. Saya menyarankan Anda untuk membuka pintu dengan cepat. Kakak-kakak ini tidak mudah diprovokasi. Jika Anda membuat mereka marah, saya tidak dapat membantu Anda." Hati Han Jingting ada di tenggorokannya, dia menutup mulutnya, dan dalam kegelapan, bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdebar kencang. "Nona Han, buka pintunya dengan cepat." Gao Bo mengetuk lebih keras lagi, tapi masih belum ada tanggapan dari dalam ruangan. Feng Bao benar-benar kehilangan kesabarannya, "Sial, semua ini buang-buang waktu." Setelah itu, Feng Bao menoleh ke bawahan yang telah memperkenalkannya sebelumnya, "Bukankah kita setuju bahwa dia akan dijual? Lalu mengapa pintunya tidak dibuka?"
Bawahannya ketakutan, mungkin dia takut melihat begitu banyak dari kita. Kakak Bao, jangan khawatir, aku akan mendobrak pintunya sekarang juga. Karena itu, bawahannya mengangkat kakinya dan menendang ke arah pintu. Bang! Suaranya sangat keras di tengah kesunyian malam yang dalam. Faktanya, penyewa lain di apartemen sudah lama mendengar keributan itu, tetapi tidak ada yang berani keluar dan ikut campur, berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan tetap diam. Pintu terbuka dengan suara itu, dan Han Jingting menjerit ketakutan. Bagaimana dengan itu, saudara? Sudah kubilang dia selalu ada di kamar. Kata Gao Bo, seolah mengklaim kredit. Bawahan itu membalik sakelar, dan ruangan itu langsung dibanjiri cahaya. Han Jingting langsung terkena pandangan semua orang. Feng Bao melihat wajah Han Jingting dengan jelas dan matanya berbinar, sial, dia benar-benar yang terbaik. Bawahan di sampingnya juga bersemangat, istri keluarga yang baik, saudara Bao, kamu akan disuguhi malam ini. Hahaha. Mendengarkan kata-kata vulgar mereka, Han Jingting dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan. Jangan mendekat, aku sudah menelepon polisi. Feng Bao mendengus sambil tertawa, sial, ini benar-benar sesuatu yang baru, pelacur yang berani memanggil polisi. Baiklah kalau begitu, ketika mereka datang, biarkan mereka membawa kita berdua, kita bisa terus bersenang-senang di dalam. Itu akan menjadi lebih mendebarkan. Hahaha. Han Jingting terkejut dan geram, tidak menyangka orang-orang ini begitu berani bahkan tidak takut pada polisi. Baiklah, kalian semua keluar, jangan ganggu kesenangan saudara Bao. Hahaha. Kedua bawahan itu langsung pergi bersama Gao Bo. Sebelum pergi, Gao Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri kepada Han Jingting. Nona Han, lebih baik kamu melayani kakak ini dengan baik. Dengan begitu, Anda akan memiliki lebih banyak bisnis di masa depan, haha. Han Jingting terbakar amarah. Feng Bao, melihat Han Jingting yang sangat cantik di hadapannya, memiliki hasrat membara di matanya. Sayang kecil, kemarilah, buat aku bahagia, dan aku berjanji akan membiarkanmu merasakan kehidupan yang menyenangkan. Feng Bao berkata dan berjalan menuju Han Jingting. Han Jingting diliputi keputusasaan, di ambang kehancuran. Chen Xuan, di mana kamu? Han Jingting berteriak keras. Suaranya baru saja memudar. Pintu kamar ditendang terbuka oleh seseorang. Chen Xuan. Melihat sosok yang dikenalnya di pintu, air mata langsung mengalir di wajah Han Jingting. Dia baru saja memanggil namanya, dan dia muncul di hadapannya seperti ini. Han Jingting merasa seperti sedang bermimpi. Feng Bao menatap Chen Xuan di luar pintu, wajahnya muram dan kejam. Sial, siapa idiot ini? Tidakkah kamu melihat aku di sini lebih dulu? Pergi dari sini. Chen Xuan mengabaikannya, berjalan langsung ke kamar. Feng Bao sangat marah, sial, aku sedang berbicara denganmu, tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Bang! Sebelum Feng Bao bisa menyelesaikannya, Chen Xuan menendang keluar, membuat Feng Bao memegangi perutnya dan jatuh ke tanah. Jingting, apakah kamu baik-baik saja? Chen Xuan mendekati Han Jingting. Kenapa kamu baru datang sekarang? Sebelum Chen Xuan bisa bereaksi, Han Jingting memeluknya erat-erat, menangis. Semua tekanan dan keluhan dalam beberapa hari terakhir dicurahkan sekaligus, air mata mengalir tak terkendali. Mendengarkan isak tangis wanita di sebelahnya, Chen Xuan merasakan kepedihan hati. Dia bisa merasakan keluhan dan ketidakberdayaannya. Sebagai seorang suami, dia gagal melindungi istrinya sendiri. Ini adalah kelalaiannya, seperti Chen Xuan. Saat itu, Chen Xuan merasakan niat membunuh menyerangnya dari belakang. Dia bahkan tidak melihat ke belakang, pikirannya membuat keputusan cepat. Wosh! Kilatan cahaya dingin melintas. Tangan Feng Bao, yang mencengkeram vas itu, langsung ditembus. Vas itu pecah, dan tangan Feng Bao mengeluarkan banyak darah. Ah! Bajingan, tahukah kamu siapa aku, bahwa kamu berani melukaiku? Feng Bao mengutuk dengan marah. Suara Chen Xuan sedingin es, saya tidak peduli siapa Anda, saya akan memberi Anda waktu 3 detik, pergi atau saya akan memastikan Anda tidak pernah keluar dari ruangan ini. Saat dia berbicara, gelombang niat membunuh yang intens menyembur keluar, bahkan mengejutkan Feng Bao. Feng Bao jelas bahwa itu pria lain itu tidak menggertak. Jika dia tidak pergi sekarang, pria itu mungkin akan bergerak untuk membunuhnya. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat ada kemungkinan melawannya. Feng Bao telah meninggalkan rumah dengan iseng hari itu, hanya membawa 2 bawahan. Sekarang, dengan kedua anteknya diletakkan di depan pintu, Feng Bao menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Baiklah, tunggu saja, ini belum berakhir. Dengan itu, Feng Bao menyeret bawahannya yang berteriak, bergegas ke bawah. Hati Han Jingting yang tegang akhirnya benar-benar rileks.
Pada saat ini, terletak di pelukan pria ini, Han Jingting merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Han Jingting tidak memikirkan apakah mereka bercerai atau apakah pria ini masih miliknya. Saat itu, dia hanya ingin menikmati perasaan aman dan damai yang telah lama dirindukan ini. Bisakah kamu tidak pergi hari ini? Suara Han Jingting sangat lembut, hampir tidak terlihat. Chen Xuan tertegun sebentar, lalu mengangguk. Tentu saja, saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya. Bab 259. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi seseorang tidak dapat lepas dari konsekuensi tindakan mereka. Di bawah kenyamanan Chen Xuan, emosi Han Jingting akhirnya stabil, dan dia segera tertidur. Melihat wanita yang tertidur di tempat tidur, Chen Xuan merasakan sakit hati. Ini adalah wanitanya, wanita yang paling dia cintai, namun sekarang dia menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan, mengalami penghinaan seperti itu. Bagaimana Chen Xuan bisa berdiri dan menonton? Dengan lembut menutup pintu kamar tidur, Chen Xuan langsung turun ke bawah. Bang! Pintu ruang keamanan tiba-tiba terbuka. Gao Bo, yang ada di dalam, gemetar ketakutan dan bersembunyi di sudut. Ketika Chen Xuan tiba lebih awal, dia sudah berurusan dengan dua bawahan Gao Bo dan Feng Bao. Kamu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, wajah Gao Bo memar dan bengkak, dipenuhi ketakutan terhadap Chen Xuan. Chen Xuan mengabaikannya, menepi ke kursi untuk duduk dengan kaki terbentang, menyalakan sebatang rokok, dan perlahan mulai berbicara. Apa masalahnya dengan orang-orang yang datang untuk melecehkan istri saya? Han Jingting sudah secara kasar memberitahu Chen Xuan tentang apa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir, dan Chen Xuan mulai memahami sifat tuan tanah ini. Menghadapi interogasi Chen Xuan, Gao Bo menghindari kontak mata, gagap, aku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Bung, saya hanya tuan tanah, saya kira mungkin ada yang salah dengan gaya hidup istri Anda, jadi itu sebabnya. Sebelum Gao Bo bisa menyelesaikannya. Wosh! Cahaya dingin melintas, dan lutut Gao Bo langsung ditusuk oleh jarum bunga persik, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darah yang mengalir dari lutut langsung menodai tanah menjadi merah. Ah! Kakiku! Gao Bo berteriak kesakitan. Chen Xuan menghembuskan cincin asap, ekspresinya tenang. Saya sarankan Anda berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara, karena lain kali, mungkin bukan hanya kaki Anda, tetapi kepala Anda, atau hati Anda yang melewatinya. Gao Bo bergidik ketakutan. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain bergerak, dan lututnya sudah menjadi tidak berguna. Metode pria di hadapannya terlalu mengerikan. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Di mana Gao Bo berani menyembunyikan apapun sekarang, dia dengan cepat mengaku memposting informasi Han Jingting di situs web ilegal. Mendengarkan akun Gao Bo, tatapan Chen Xuan berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es. Berani menggunakan informasi istriku untuk hal-hal seperti itu, kamu benar-benar memiliki keberanian surga. Takut kehabisan akalnya, Gao Bo buru-buru berlutut dan bersujud, kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Saya akan menghapus semua informasi di internet sekarang. Mengatakan demikian, Gao Bo mengeluarkan komputernya, masuk ke situs web ilegal, dan kemudian menghapus informasi yang diposting sebelumnya. Kakak, lihat, saya telah menghapus semua postingan. Saya jamin tidak ada yang bisa melihat informasi apapun tentang Nona Han lagi. Gao Bo memutar layar ke arah Chen Xuan, berharap mendapatkan pengampunannya. Bang! Layar komputer dihancurkan oleh ki asli Chen Xuan, menyebabkan wajah Gao Bo menjadi pucat ketakutan. Kakak laki-laki, tolong selamatkan hidupku. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Aku tidak akan pernah berani lagi. Gao Bo bersujud berulang kali ketakutan. Pada saat ini, Gao Bo sangat menyesalinya sehingga isi perutnya berubah menjadi hijau. Dia selalu berpikir bahwa Han Jingting hanyalah seorang wanita muda yang rentan, itulah sebabnya dia berani menggertaknya dengan sangat tidak bermoral. Jika dia tahu sebelumnya bahwa pria yang begitu menakutkan berdiri di belakang Han Jingting, bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Chen Xuan menatap Gao Bo di depannya, matanya acuh tak acuh. Mengingat istriku tidak disakiti hari ini, aku bisa menghindarimu dari kematian. Gao Bo sangat gembira mendengar ini. Namun, bahkan sebelum dia bisa mulai merasa bahagia, dia mendengar Chen Xuan terus berkata, tapi, meskipun hukuman mati bisa dihindarkan, hukuman hidup tidak bisa dihindari. Beraninya kamu menghina istriku, ini yang pantas kamu dapatkan. Saat dia berbicara, Chen Xuan mengangkat tangannya dan menekannya langsung ke bahu Gao Bo. Ah! Gao Bo mengira Chen Xuan akan membunuhnya atau setidaknya menimbulkan rasa sakit yang parah, dan dia berteriak ketakutan.
Tapi yang mengejutkan Gao Bo, dia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Sementara itu, Chen Xuan sudah berdiri dan meninggalkan ruangan. Ini, Gao Bo benar-benar bingung. Bukankah dikatakan bahwa meskipun hukuman mati dapat dihindarkan, seseorang tidak dapat lolos dari hukuman hidup? Mengapa pihak lain tidak melakukan apa-apa? Tapi saat berikutnya, Gao Bo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membuka ikat pinggangnya dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di kedalaman malam yang sunyi, Gao Bo menjerit menyayat hati. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan sama sekali dan langsung kembali ke kamar Han Jingting. Pada saat ini, Han Jingting masih tertidur lelap. Melihat wajah cantik dan tenang di tempat tidur, bibir Chen Xuan melengkung menjadi senyum lega. Selama 6 tahun terakhir, hampir setiap malam ketika dia terbangun di atas alas tidurnya sendiri, dia bisa melihat pemandangan yang sama. Chen Xuan sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mengagumi kecantikan di hadapannya dari dekat. Pada saat itu, dia merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Keesokan paginya, aroma makanan yang dimasak membangunkan Han Jingting dari tidurnya. Membuka matanya, Han Jingting melihat Chen Xuan sibuk memasak di dekat kompor. Pemandangan ini, yang dulu begitu akrab dan dianggap remeh, sekarang terasa begitu aneh dan sangat mengharukan. Han Jingting tertegun sejenak. Untuk pertama kalinya, dia merasa melihat pria yang memasak di dekat kompor ini sangat hangat. Sebelumnya, dia selalu melihatnya sebagai tanda ketidakmampuannya. "Kamu sudah bangun. Sarapan sudah siap, datang dan makan bersamaku," kata Chen Xuan sambil tersenyum, menatap Han Jingting. "Oke, tentu." 5 menit kemudian, Han Jingting dan Chen Xuan duduk saling berhadapan, makan sarapan dalam diam. Suasana di antara mereka sangat harmonis untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Chen Xuan memikirkan sesuatu dan berbicara, "Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, dan saya harap Anda tidak akan menolak." "Apa itu?" "Rumah sewaan ini terlalu berantakan, dan aku tidak nyaman denganmu tinggal sendirian di sini. Saya harap Anda dapat pindah untuk tinggal bersama kami di gang lama untuk saat ini. Bagaimana menurutmu?" Han Jingting terdiam. Sejujurnya, dia pasti lebih suka tinggal di gang tua, setidaknya dia tidak perlu khawatir dilecehkan lagi. Namun, masalah yang agak canggung membuat Han Jingting ragu. Apakah ibu tahu tentang perceraian kita?" Chen Xuan berhenti sejenak, memahami kekhawatirannya. "Jangan khawatir, aku tidak pernah menyebutkannya kepada ibu. Dan bahkan jika dia tahu kita sudah bercerai, dia akan selalu memperlakukanmu sebagai putrinya sendiri." Mendengar ini, Han Jingting merasakan kepedihan di hatinya, dan air mata langsung mulai mengalir. Dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Chen Xuan dan tahu bahwa ibu mertuanya selalu tulus padanya. Namun, semakin dia membandingkan, semakin dia merasa bahwa keluarganya sendiri telah memperlakukan Chen Xuan dan ibunya terlalu buruk di masa lalu. Bab 260 Saya hanya ingin dia menyesalinya. Han Jingting akhirnya setuju untuk kembali ke Hutong Tua bersama Chen Xuan. Setelah itu, Chen Xuan memikirkan hal lain. "Kamu sekarang memiliki 20 juta di tanganmu, kamu sebenarnya tidak perlu terus mencari pekerjaan di luar. Saya yakin, dengan kemampuan Anda sepenuhnya mampu memulai perusahaan Anda sendiri. Pernahkah Anda memikirkan hal ini?" Setelah mendengar tentang 20 juta, hati Han Jingting dipenuhi dengan frustrasi lagi. "Lupakan saja. Saya mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan 20 juta itu." Chen Xuan terkejut, apa yang terjadi? Han Jingting ragu-ragu, lalu memberitahunya tentang Ding Lijuan yang menggelapkan 20 juta. Chen Xuan sangat marah setelah mendengarnya. "Bagaimana ibu bisa melakukan hal seperti itu? Itu terlalu berlebihan." Ding Lijuan sebelumnya berlebihan, tapi sekarang dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya mengusir putrinya sendiri dari rumah, tetapi sekarang dia juga telah memberikan uang putrinya kepada orang asing untuk disia-siakan. Ibu mertua ini pasti gila. "Jingting, apa yang kamu rencanakan sekarang?" Han Jingting menghela nafas, "Apa yang bisa saya lakukan? Lagi pula, dia ibuku, aku tidak bisa begitu saja menelepon polisi dan menjebloskannya ke penjara. Selain itu, sebagian besar dari 20 juta itu telah dihabiskan, bahkan jika dia ingin mengembalikannya kepada saya, mungkin tidak banyak yang tersisa." Chen Xuan tidak berdaya lagi. Pertama, dia menggertaknya, dan sekarang dia juga menindas istrinya. Ibu mertua ini benar-benar tidak memperlakukan mereka seperti manusia. Han Jingting mungkin menanggung ini, tetapi Chen Xuan tidak bisa melepaskan ini apapun yang terjadi. Jika tidak, mengingat karakter Ding Lijuan, dia hanya akan menjadi lebih keterlaluan di masa depan. "Chen Xuan, jangan khawatir, Jingting, serahkan masalah ini padaku. 20 juta, saya jamin dia akan mengembalikan setiap sen kepada Anda." Han Jingting bingung,
Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Xuan tersenyum samar, itu bukan urusanmu untuk saat ini, kamu akan mengetahuinya tepat waktu. Han Jingting tercengang sejenak, dia pernah benar-benar mengira pria di hadapannya itu tidak berharga, tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia hanya meremehkan untuk pamer. Setelah sarapan, Chen Xuan membawa koper, membawa Han Jingting dan segera turun ke gedung apartemen. Ketika mereka tiba di ruang jaga, Chen Xuan berhenti beberapa langkah. Gao Bo, yang diam-diam mengintip dari ruang penjaga, terkejut. Bisakah dia terlihat bahkan melalui celah pintu? Apakah dia bahkan manusia? Kami tidak akan tinggal di sini lagi, mengembalikan uang sewa istri saya secara penuh dalam waktu setengah jam. Juga, saya menyarankan Anda untuk segera menjual kompleks apartemen ini, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen Xuan pergi dengan Han Jingting di dalam mobil. Baru setelah dia yakin Chen Xuan berada jauh, Gao Bo berani keluar dari ruang jaga, wajahnya penuh dengan kemarahan yang menyeramkan. Sial, aku harus menjadi orang bodoh untuk mendengarkanmu dan menjual rumah itu. Kompleks apartemen ini menghasilkan setidaknya lebih dari 1 juta pendapatan untuk Gao Bo setiap tahun. Itu benar-benar sapi perah Gao Bo, bagaimana dia bisa mempertimbangkan untuk menjual aset yang begitu menguntungkan. Dalam pandangannya, pihak lain tidak tahu apa-apa tentang nilai apartemen itu, oleh karena itu pernyataan bodohnya benar-benar tidak imajinatif. Di dalam mobil, Han Jingting juga agak bingung, mengapa kamu menyuruhnya menjual gedung apartemen. Penghasilan tahunan dari kompleks ini pasti besar, dan dia pasti tidak akan menjualnya. Chen Xuan mengangguk, saya tahu. Han Jingting bingung. Lalu mengapa kamu mengatakan itu? Chen Xuan hanya tersenyum, karena aku hanya ingin membuatnya menyesal, itu saja. Han Jingting tercengang, masih belum memahami maksud Chen Xuan. Kali ini, Chen Xuan tersenyum dan tetap diam. Pagi-pagi sekali, Chen Xuan sudah menelepon Sue Qin. Dalam 3 hari, semua bangunan dalam jarak 200 meter dari apartemen Jia Yuan akan diperoleh, kecuali apartemen Jia Yuan itu sendiri. Dalam waktu 5 hari, bangunan-bangunan tersebut akan dirobohkan, diratakan, dan digunakan untuk membangun fasilitas umum yang menampung toilet umum dan tempat pembuangan sampah. Pada saat itu, apartemen Jia Yuan akan menjadi mutiara paling cemerlang yang diselimuti oleh tempat pembuangan sampah dan toilet umum ini. Pada saat itu, seluruh taman Jia Yuan tidak akan memiliki air atau listrik, dan sekitarnya akan dipenuhi dengan bau busuk. Belum lagi menyewakan, bahkan jika ada yang ingin menjual, tidak akan ada pengambil. Gedung apartemen ini benar-benar tertancap di tangan kita. Orang bisa membayangkan ekspresi apa yang akan dimiliki Gao Bo ketika dia melihat tempat pembuangan sampah dan toilet di sekitarnya. Itu tidak hanya akan disesali, dia bahkan mungkin merasa ingin mati. Setengah jam kemudian, Chen Xuan membawa Han Jingting kembali ke gang tua. Melihat halaman yang sudah lama tidak dikunjungi, kehangatan melonjak di hati Han Jingting. Melihat ke belakang, dia menyadari sudah lama sejak terakhir kali dia datang ke sini. Halaman yang dulunya bobrok dan sempit ini, yang dia lihat dengan jelas, tiba-tiba menjadi tempat perlindungan terakhirnya. Bu! Xiao Yu, yang sedang sarapan di aula utama, melihat Han Jingting masuk dan dengan gembira berlari ke arahnya. Bu, Xiao Yu sangat merindukanmu. Suara Xiao Yu lembut dan kekanak-kanakan. Ibu juga merindukan Xiao Yu. Benar-benar merindukanmu. Sambil menggendong Xiao Yu, gelombang kesedihan melanda Han Jingting, dan dia hampir tidak bisa menahan air matanya mengalir keluar. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengalami berbagai kegagalan, penghinaan, dan kegelapan seolah-olah semua permusuhan dunia telah menimpanya sendirian. Baru pada saat inilah, ketika dia tiba di halaman kecil ini dan kembali ke sisi putrinya, dia akhirnya merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Pada saat ini, Su Shuzhen juga keluar dari aula utama. Astaga, Jingting ada di sini. Saat dia melihat Han Jingting, wajah Su Shuzhen dipenuhi dengan kegembiraan. Faktanya, Su Shuzhen selalu memiliki kesan yang baik tentang Han Jingting. Dia selalu mengira Han Jingting adalah menantu perempuan yang langka dan baik di dunia ini dan merasa bahwa putranya menemukan istri yang begitu baik adalah berkah dari kehidupan masa lalunya. Melihat Su Shuzhen, Han Jingting juga merasakan kedekatan yang tak terlukiskan. Kamu pasti belum makan, masuklah dan sarapan bersama kami. Su Shuzhen mengundangnya dengan hangat. Bu, Chen Xuan dan aku sudah makan. Itu benar, Bu dan Xiao Yu, sarapanmu. Mulai sekarang, Jingting akan tinggal bersama kami, dan saya akan membantunya masuk ke kamar. Su Shuzhen sangat gembira, tinggal di sini luar biasa. Ini sangat enak. Hahaha. Su Shuzhen, dengan senyum berseri-seri, tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Chen Xuan membawa Han Jingting ke dalam ruangan. Beberapa waktu yang lalu, Chen Xuan telah merenovasi seluruh halaman. Sekarang,
seluruh halaman tampak sangat bersih dan rapi, dengan pesona antik dan cukup berselera tinggi. Melihat kamar yang baru, Han Jingting tampak agak terkejut. Halaman yang sebelumnya bobrok sebenarnya menjadi sangat indah. Ternyata dia telah melewatkan begitu banyak hal. Chen Xuan berbicara perlahan, "Jingting, ada beberapa hal yang tidak dapat saya bicarakan saat ini, tetapi saya ingin berjanji kepada Anda saat ini." "Janji apa?" Han Jingting menatap Chen Xuan. "Chen Xuan serius, mengenai pernikahan kami, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Saya berjanji itu tidak akan berakhir ambigu seperti ini." Han Jingting berhenti sejenak, lalu mengangguk, "Oke, aku akan menunggumu memenuhi janjimu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.